Assalamualaikum, halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Dea. Gimana nih kabarnya? Walaupun nggak bisa dijawab secara langsung, tapi kakak berharap adik-adik tetap sehat di rumah ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Penasaran nggak? Nah, tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu menganalisis kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dengan kompetensi dasar 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, adik-adik, kita harus mengetahui kalau manusia itu dikenal juga sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi akan selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Nah, sebelum kita ke pematerian, coba deh adik-adik lihat dan perhatikan kedua gambar ini. Nah, gambar yang sudah adik-adik lihat tadi merupakan contoh dari kelangkaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Kebutuhan manusia yang sangat banyak, sedangkan barang, jasa, serta sumber alam lainnya memiliki jumlah yang terbatas. Maka hal ini akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan bisa kita sebut sebagai kelangkaan. Nah, adik-adik, apabila hal ini terjadi, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi serta dapat menyebabkan munculnya masalah pemenuhan kebutuhan atau bisa disebut juga sebagai masalah ekonomi. Nah, adik-adik, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Masing-masing daerah itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda ya, dan tersebar tidak secara merata. Ada daerah yang subur, ada juga daerah yang tandus. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi langka. Yang kedua, ada pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi barang dan jasa didukung oleh beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat faktor produksi inilah yang terbatas jumlahnya, sehingga akan mempengaruhi produksi barang dan jasa itu sendiri. Yang keempat, ada bencana alam. Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang sulit diprediksi oleh manusia, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya
dapat menyebabkan kerusakan bangunan, menghancurkan sumber daya alam yang ada, hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, jadi begitu adik-adik materi mengenai kelangkaan. Dari penjelasan yang Kak Dea sudah sebutkan tadi, kita jadi tahu ya kalau kelangkaan itu berhubungan dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu apa sih? Yuk kita bahas. Adik-adik, kalian pernah merasa lapar? Atau haus? Atau ingin beli jajan yang ada di toko? Atau kalian ingin beli baju baru di mall? Tadi merupakan ilustrasi dari kebutuhan manusia. Nah, pasti adik-adik pernah merasakan salah satu atau semuanya ya. Nah, jadi kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Karena apabila tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tingkatannya, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, manusia itu butuh makan. Maka hal ini harus dipenuhi agar manusia bisa melangsungkan hidupnya. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya seperti membeli lemari pakaian atau perabot rumah tangga. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ini tidak harus dipenuhi, jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Misalnya, membeli kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Nah, gimana adik-adik? Kalian sudah paham belum apa itu kelangkaan dan kebutuhan manusia? Kalau adik-adik masih belum paham, boleh banget kok adik-adik tulis pertanyaan di kolom komentar video kali ini ya. Insya Allah Kak Dea akan menjawabnya. Oke deh, cukup sekian materi yang kita bahas pada video kali ini ya. Sampai jumpa adik-adik dan tetap semangat ya.